Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Segala puji milik Allah, Zat yang telah mempertemukan jiwa raga kita di Ramadan 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kemakmuran, diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di Ramadan tahun ini. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat beserta salam juga tak lupa kita haturkan ke baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Dan suatu majelis jika tidak diucapkan salawat, maka majelis itu adalah majelis bangkai. Maka kita tadi setelah berucap hamdalah, maka kita berucap sholawat supaya pertemuan ini tidak menjadi pertemuan bangkai. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita datang kepada seseorang, datang kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru, kepada orang tua, kita minta nasihat. Kita minta dinasihati, dan nasihat itu bergulir bagus, bergulir indah, bahwa kita selayaknya hiduplah sebagai manusia. Banyak nasihat-nasihat, tapi intinya bahwa kita harus menjadi manusia yang diciptakan oleh Allah, menjadi manusia yang seutuhnya. Apa manusia yang seutuhnya? Bersujud, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyayangi sesama, hormat kepada orang tua dan guru. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 nasihat yang disampaikan baginda Rasul kepada Abu Dzar, Jundub dan Abdurrahman bin Jabal. Apa nasihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. 1, di masjid kita bertakwa, di perapatan kita bertakwa, di tempat ramai kita bertakwa, sendirian kita bertakwa, berduaan dengan perempuan yang bukan muhrim ketika kita laki-laki bertakwa. Nabi Yusuf alaihissalam berduaan dengan perempuan Zulaikha yang digoda, bahkan sudah menggunakan pakaian transparan. Zulaikha, istri seorang pembesar, istri seorang bendahara di zaman pemerintahan Fir'aun Amunhotep. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga perbuatan zina tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertakwa dimanapun kita berada. Ketika kita sedang, mungkin ada sebagian kita yang menyimak, kita mungkin, atau anak kita, atau mungkin keluarga kita yang sedang ujian nasional, bertakwalah bahwa nyontek itu tidak dihalalkan oleh agama. Bertakwalah bahwa dalam ujian, baik online ataupun tertulis, bertakwalah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Yang pertama, pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, bahwa iringi perbuatan jelekmu, perbuatan salahmu dengan berbuat kebaikan. Artinya ketika kita sudah bertobat dari segala kesalahan, maka kita harus memperbanyak amal soleh.
saya itu koruptor, tapi supaya hasil korupsinya tidak haram, maka saya bersedekah, bersodakoh. Kalau tidak bertobat, tetap. Bahwa korupsi, hasil korupsi, keluarkan semua. Lain daripada hasil korupsi, maka kita berbuat kebaikan. Apakah bisa mencuci kejelekan dengan sodakoh? As-sodakoh tutfi'ul khoti'ah kama yutfi'ul malun nar. Bahwa sodakoh itu membersihkan, menghapus, eraser, menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ada api disiram oleh air, maka padam. Tapi hati-hati, ini mengandung banyak makna. Kalau apinya besar, disiram dengan satu gayung tambah besar, maka kebaikannya harus lebih besar daripada dosa itu. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hasil yang jelek, hasil yang tidak baik, hasil daripada dosa tidak boleh kita gunakan untuk beribadah. Contohnya apa? Kita riba nih, kita berpuasa, kita buka dengan makanan hasil riba, dengan makanan hasil yang tidak halal, dengan makanan hasil mencuri, maka puasa kita akan hangus luluh lantah oleh kejelekan makanan kita. Mengapa hanya dengan makanan kita kebaikannya hapus? Karena makanan itu akan berubah menjadi darah. Darah itu akan berubah menjadi daging. Bahwa makanan itu akan berubah menjadi tulang. Tumbuh rambut, tumbuh badan kita, dan tumbuhlah organ fisik kita. Maka kita hidup dari yang haram. Sesuatu yang haram hanya bisa akan kembali ke tempatnya yang baik, yaitu naru jahannam. Tempat yang baik bagi sesuatu yang haram dalam tubuh kita adalah neraka jahanam. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau pakaian kita itu hasilnya haram, hasil riba, hasil keuntungan riba? Maka pakaian yang kita gunakan untuk kebaikan, sholatkah itu, puasakah itu, atau misalkan bertadaruskah itu, maka kebaikan tidak akan bercampur dengan kejelekan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang ketiga dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbuat berakhlak baiklah dengan sesama kita. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'di jarahu, bahwa siapa orang, barang siapa atau siapa yang, berbeda, siapa yang berarti tuju langsung kepada orang, tapi barang siapa artinya keseluruhan dalam organ orang tersebut, baik fisik maupun batinnya, maka diterjemahkannya barang siapa. Maka billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bisa kita lihat di hadis Nawawi Arba'in, bagian yang pertama, bagian yang kedua, itu dibahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, janganlah menyakiti tetangga. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uing mah tarang merenyeri hate, uing mah tarang nyedaan tetangga, tarai tetangga kerliwat dicolek kuing cangkengna ku peso. Tidak pernah. Saya tidak pernah ada orang lewat, tetangga lewat di depan rumah didagungkeun huluna, teu pernah. Orang lewat dicabok uing, henteu. Bukan itu maksudnya. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sudah ke sana berarti sudah masuk pidana. Contoh yang ringan lah hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini nih kita sedang berpuasa. Orang yang berpuasa biasanya indera penciumannya tajam. Orang tersebut belum punya apa-apa untuk berbuka, tapi tetangganya membuat makanan, contoh bubur kacang, nyelengseng sengit, bau sengit pandan, sengit gula,
Untuk membuat itu tetangga tidak bisa, maka kita berikanlah tetangga kita yang kita beri penciuman itu, harum-haruman itu. Maka bubur kacang itu kita banyakin airnya. 1 kilo kacang 2 bulang China. Bere China be, seger China ge, alhamdulillah, daripada tadi bere pisan. Maka jangan menyakiti tetangga. Jika seperti itu bagaimana? Kecuali tetangga kita memang cukup. Contohnya tetangga kita cukup, maka kita tidak memberi pun tidak apa-apa. Tapi ke tetangga kita adalah orang yang membutuhkan, maka berilah tetangga itu dengan apa yang kita punya. Kita membeli durian, hanya menyakiti tetangga saja dengan penciuman yang menyengat durian itu. Wangi, tapi kita tidak pernah memberi sesamunian mawanage. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. 3, bertakwalah dimanapun kita berada. Yang kedua, sodakoh bisa menghapus dosa seperti air memadamkan api. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita di hari yang ketiga, dan kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari puasa dan amaliyah baik kita di hari ini. Insya Allah kita sambung pertemuan ini esok hari, pertemuan yang keempat. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.